contoh hal yang pertama adalah Tuhan memberikan kebahagiaan seseorang itu tidak langsung dalam arti ketika dicoba dulu kegagalan. Dan ini melihat orang yang lain seperti itu, maka Tuhan juga sayang kepada yang bersyukur agar kamu bersyukur. Itulah lihat orang kekurangan, kamu lebih punya, kamu lebih kaya, lebih punya harta. Sebetulnya sombong itu adalah termasuk penyakit kebahagiaan. Nanti orang sombong itu termasuk salah satu penyakit kebahagiaan. Orang sombong ketika dia kok ada yang lebih tinggi dari dia, maka dia tidak nyaman, dia akan sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 88,5 MHz Rama FM, top lagunya pasti infonya. Selamat malam untuk pendengar di mana saja berada ya. Jumpa kembali pada kesempatan spesial di hari ini, di Rabu 16 Juli 2025 ya, Irama Live Talk bersama Inner Motivation kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan sampai jam 9 malam nanti, yang tentunya akan memberikan informasi-informasi atau motivasi-motivasi untuk para pendengar kita di mana aja berada ya, kesempatan di malam hari ini. Dan di studio Irama FM ini sudah kedatangan narasumber, ya ini Dr. Andes Fatur Rahman MM. Selamat malam Pak Fatur Rahman. Selamat malam. Oke Pak Fat, sebelum masuk ke tema kita, monggo Pak Fat menyapa-nyapa pendengar kita terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, pada saat ini udara relatif sejuk ya. Betul. Namun masih dingin 2 hari yang lalu di Purworejo ya. Ya, mudah-mudahan para pendengar yang pada saat ini kurang beruntung nanti bisa lebih beruntung. Amin. Kemudian bagi orang yang kurang sehat menjadikan lebih sehat. Bagi yang banyak beban-beban hidup nanti mudah-mudahan lebih terkurangi minimal atau mungkin bahkan bisa hilang. Kemudian bagi orang yang kurang bahagia menjadi lebih bahagia, sehingga hidup ini, dunia ini sangat indah sekali. Sayang kalau tidak bisa kita nikmati. Sekali lagi mudah-mudahan 1 jam bersama Inner Motivation bersama kami ada manfaatnya nanti. Amin. Oke, terima kasih Pak Fat. Dan tema kita pada malam hari ini sangat spesial banget, yakni surat cinta dari Tuhan. Nah, mungkin sebelum masuk nih, menginformasikan untuk para pendengar kita yang mau menyatu bersama, mau bertanya-tanya terkait tema kita pada malam hari ini, bisa melalui WhatsApp kita di 081392696815. Nah, surat cinta dari Tuhan nih Pak Fat, mungkin bisa disampaikan latar belakang mengapa mengangkat tema ini. Monggo Pak Fat. Iya. Ini tertulis memang surat cinta dari Tuhan. Betul. Tapi bukan kemudian ada tantangannya Tuhan, enggak. Kemudian Tuhan buat surat, nanti yang ketik siapa? Yuk nomor registrasinya siapa? Nah, itu apa pakai rental gimana? Nyukopnya bagaimana? Ya bukan itu maksudnya. Okay. Yang kami maksudnya adalah Tuhan itu kan sangat cinta kepada makhluknya, terutama manusia. Dan sayang. Bahkan saya kira semua agama akan mengatakan seperti itu. Kalau di Islam kan ada dari awalan jauh dalam Quran itu ada surat yang dan awal-awal dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Okay. Dengan di sana atas nama ada kasih dan sayang, bahwa Allah itu maha kasih dan maha sayang. Jadi itu dari awal sudah mengatakan seperti itu. Nah ini kenapa kita menggunakan kata itu, ya biar penasaran aja, biar kepo ya. Biar kepo bahwa intinya Tuhan itu sangat cinta, sangat sayang kepada manusia. Namun caranya berbeda-beda. Caranya berbeda-beda dan tekniknya beda-beda. Bagaimana nanti manusia cuma ngeh atau enggak. Nah, sebetulnya itu adalah cinta. Itu adalah semua yang dilaksanakan, semua yang digerakkan di dunia ini sebetulnya adalah itu bentuk kasih sayang, bentuk cinta Tuhan atau Allah kepada kita. Cuma kita ngeh atau tidak. Okay. Itu kira-kira seperti itu nanti kira-kira yang kita bahas. Oke, nah jadi poinnya adalah kitanya ngeh atau enggak gitu nggak Pak Fat? Iya. Oke. Nah tadi udah disampaikan bahwasanya banyak banget caranya dari Tuhan untuk memberikan cintanya kepada manusia nih. Monggo Pak Fat mungkin bisa dijelaskan apa saja nih caranya seperti itu. Tadi saya sampaikan itu yang bahwa Tuhan memberikan cinta atau kasih sayang kepada manusia itu ada ada 2 cara. Okay. Yaitu langsung, yang kedua tidak langsung. Yang langsung, yang pertama orang akan bahagia ketika dapat kabar aja. Okay, ya. Jadi orang itu belum dapat sesuatu fisik atau apa, baru kabar aja udah bahagia. Misalnya
ada anak daftar perguruan tinggi. Yeah. Saya nggak mengikuti ya. Kalau duluan wajib Maru atau apa namanya, sekarang sudah bermacam-macam ya, macam-macam. Kemudian katakanlah anak diterima di perguruan tinggi yang diinginkan, baru dapat kabar aja, wah diterima. Begitu buka di website atau apa namanya lah, di katanya diterima, itu sudah senang banget ya. Apalagi nanti ketika sudah lulus ya, itu baru saja diterima, itu baru dapat kabar. Kemudian misalnya ada seseorang juga ini begitu belajar jauh-jauh ke bahkan mengerti les barang, kemudian dia daftar CPNS, kemudian ternyata begitu ada pengumuman, baru kabar diterima CPNS, luar biasa bahagianya itu. Padahal baru dapat, baru kabar dapat diterima belum dapat gaji, belum maklunting. Itu sudah luar biasa gembiranya itu. Kemudian misalnya ada kemarin heboh ya, ada perang Irak Israel ya, Irak Israel. Kemudian ada saudara yang di sana di Iran misalnya, misalnya ada anggota keluarga yang di sana, kemudian itu keluarga orang Indonesia, kemudian orang Indonesia itu selalu kepo kabar gimana, saudara saya gimana. Begitu dapat kabar bahwa dia bisa keluar dari Iran, kemudian perjalanan pulang sudah dapat kabarnya bahwa dia selamat, itu udah luar biasa. Apalagi bisa ketemu, dan seandainya itu kok suaminya yang di sana kemudian pulang itu dapat kabar, itu udah senang lagi. Apalagi sudah sampai ke rumah istrinya, bagaimana senangnya ya. Sebahagia itu bahagianya. Nah ini orang bahagia itu bisa langsung digerakkan oleh Tuhan bahwa manusia bisa langsung menerima kebahagiaan. Kemudian ini mungkin saja langsung seseorang itu akan bahagia ketika bisa terwujudnya cita-cita. Kalau Susan dulu cita-citanya jadi presiden ya. Kalau gede jadi apa gitu? Jadi presiden. Biasanya kalau anak-anak latah atau gimana, dan memang favorit itu pengennya jadi apa? Jadi dokter. Dokter biasanya. Dokter. Nah, kemudian ternyata seorang itu bisa dari TK, kalau sekarang bahkan sekolah itu mulai dari sebelum TK PAUD ya, PAUD kemudian TK. Saya tidak lebih TK dulu, langsung SD. Orang desa belum ada TK ketika itu. Tadi langsung SD, SMP, SMA atau SLTA, kemudian perguruan tinggi, SMA kemudian baru daftar di perguruan tinggi. Ternyata bisa diterima di kedokteran, dan kemudian sampai lulus dan praktek itu koas ya, itu kemudian sudah selesai, kemudian dilantik sebagai dokter. Nah itu terwujudnya cita-cita, begitu bangganya dia sebagai orang dokter, orang tuanya, keluarganya itu akan juga bangga bahwa dia menjadi dokter. Nah ini adalah sesuatu hal yang langsung diberikan oleh Tuhan, kegembiraan berupa. Kemudian misalnya orang cita-cita jadi tentara, kemudian karena kalau tentara dulu ketika saya kecil ya, orang lihat tentara sudah takut sekali. Wah pakai dureng-dureng. Sekarang TNI sudah familiar, tadi nggak begitu menakutkan. Kalau duku, dulu aja kalau sampai nggak mau makan, kakak Pak tentara. Iya betul itu. Gitu, kelingan anak saya itu. Saya nggak mau obat Pak tentara. Padahal Pak tentaranya udah depan rumah. Tetangga. Dia nggak takut obat sama Om Hari. Orang kenal. Ini terwujudnya cita menjadi tentara, kemudian ada yang jadi polisi. Itu sesuatu hal yang kemudian orang bahagia ketika langsung diberikan, memang bahagia. Kemudian ada juga ini terwujudnya kebutuhan yang sangat diharapkan. Ini hal yang sepele, tapi begitu nikmatnya. Ini orang akan akan dialami banyak orang, terutama maaf ya, saya orang tua yang seperti ini sudah faktor U. Misalnya gitu, ini maaf bukan jorok ya. Orang sangat gebelet pengen pipis misalnya. Pipis, begitu sakitnya. Kemudian ternyata begitu dapat toilet, kemudian bisa mengeluarkan hajatnya,
waduh luar biasa nikmatnya. Itu dibanding dengan sate Winong masih kalah nikmatnya. Itu padahal nikmat bagi saya favorit itu paling nikmat, tapi masih kalah dengan ketika bisa lus gitu loh. Itu. Nah, ini pengalaman saja. Tadi ketika bertamu karena dari jauh, kemudian monggo dadar makan, sudah siapkan sate macam-macam. Bagi saya tidak enak, lebih enak saya ketika saya bisa ke toilet dulu. Oke, berarti nanti dulu saya tak ke toilet dulu nih. Benar terjadi itu. Monggo ke belakang. Begitu belakang, nikmatnya luar biasa. Masih mengalahkan sajian yang di meja makan ya. Ada sate wina, ada macam-macam gulai dan macam-macam itu benar terjadi. Tapi setelah bisa nikmati semua, begitu nikmat semua. Jadi nikmatnya double nikmatnya. Ini memang Tuhan itu memberikan sekali lagi terwujudnya kebutuhan yang sangat diharapkan, dan ketika sangat diharapkan itu kemudian terwujud. Nah, kemudian termasuk misalnya wawanya panas sekali ya. Kemudian begitu masuk ruangan ternyata ada ruangan pakai AC, luar biasa nikmatnya. Kemudian juga termasuk misalnya orang yang haus banget sampai kerongkongan kering, sampai nggak bisa bicara misalnya. Kemudian ketika sang haus, kemudian ada yang menyampaikan bisa beli atau air yang untuk bisa minum. Apalagi kalau anak-anak muda ya, kemudian es ya, es teh atau apa namanya. Itu segar lumayan, itu luar biasa nikmatnya. Ini termasuk bentuk-bentuk orang yang kepengen banget, kemudian kebutuhan banget, dan kebutuhan itu ternyata bisa ada di situ, itu sudah kemudian nikmat sekali. Kemudian ada misalnya itu contoh orang tua yang kangen dengan anaknya, sudah lama nggak bertemu, kemudian bisa ketemu, itu kan juga luar biasa. Saya tidak akan ngomong kalau anak-anak muda yang pacaran nggak ketemu dengan belum sampai situ dulu ya Pak. itu saya nggak ikut-ikutan lah. Nah, ini sekali lagi Allah Tuhan memberikan kepada manusia kenikmatan yang kebahagiaan yang luar biasa ketika sesuatu yang dibutuhkan dan ketika butuh itu ternyata bisa dicukupin, bisa didapatkan, itu adalah luar biasa. Jadi sekali lagi ini Tuhan memberikan cinta kepada manusia secara langsung, diantaranya tadi contoh ada yang kabar gembira, kemudian terwujudnya cita-cita, ada sukses terwujudnya kebutuhan. Kemudian ada satu, ini bagi saya orang petani mas, yaitu terwujudnya sukses dalam proses. Gini, seorang petani itu kan begitu dari awal sawahnya ada airnya, sudah senang banget. Kemudian dia menyemai, kalau di bahasanya nyebar ya. Kemudian kemudian ada airnya masih bisa menyangkul. Kemudian bisa tanam, itu sudah kenikmatan yang bisa dirasakan. Kemudian ketika sudah ditanam, kemudian masih ada airnya, bisa istilahnya kalau saya matun menyiangi ya. Kemudian setelah dimatun, kemudian dipupuk dan tanamannya itu kelihatan hijau royo. Wah, itu sudah begitu dia jalan-jalan ke sawah lewat pematang atau galeng sambil udut sambil siul-siul, itu luar biasa nikmatnya. Padahal orang kantoran sedang pusing, ada pressure, ada orang politik sedang ada, itu bagi dia itu sudah nikmat yang luar biasa itu. Nah, kemudian jalan-jalan lagi, tanamannya sudah mulai menguning. Nah, menguning itu sudah mulai, ini sangat bersyukur, tanamannya bagus, tidak kurus dan tidak ada penyakitnya, itu kan luar biasa. Nah, ini adalah sukses dalam proses. Jadi seseorang bahagia itu tidak mesti harus akhir atau goalnya, namun prosesnya itu juga sudah mulai senang dulu. Maksudnya bahagianya itu sudah mulai berproses. Jadi prosesnya sudah termasuk kebahagiaan. Apalagi setelah hasilnya kemudian kuning, kemudian bisa dipanen dan panennya bisa dibawa pulang, itu rezeki yang luar biasa, yang memang tujuannya adalah itu. Namun prosesnya itu kan juga merupakan kebahagiaan dari petani itu. Namun ini kita berbicara rezeki, orang yang mengakalkan ekstrim, rezeki itu apa? Rezeki ada sesuatu hal yang sudah masuk mulut.
Karena kalau belum mau sampai mulut itu bisa saja bukan rezekinya. Nah, kita mau makan istilahnya apa muluk ya, pakai sendok masuk, kemudian kebetulan kucing luar biar, nah, itu nggak bisa masuk, itu bukan rezeki nih, masih rezekinya tumpah kan. Nah ini makanya kalau ada yang mengatakan rezeki itu ada sesuatu yang sudah masuk ke mulut, kalau belum masuk mulut itu belum rezeki. Nanti rezeki masih misalnya punya padi tumpuk di depan banyak berkarung-karung bertonton. Ah itu tapi nggak mungkin ya masuk mulut semua ya. Ya itu semacam tabungan investasi, berarti belum pasti itu sebenarnya rezekinya. Bisa saja itu dicolong maling atau apa, bisa saja kebanjiran kan, bisa saja, bisa jadi. Tapi maksudnya orang yang definisi yang ekstrim, rezeki adalah yang sudah masuk ke mulut. Dan mulut pun kalau belum ditelan juga belum, kadang-kadang kesedak. Masih macet ya, macet bisa terjadi. Nah ini sekali lagi Tuhan memberikan cinta kepada manusia. Yang pertama adalah secara langsung, tadi yang sampaikan bisa berupa kabar gembira, kemudian bisa terwujudnya cita-cita, bisa sukses dalam proses sesuatu yang diinginkan, kemudian ada terwujudnya kebutuhan yang sangat diharapkan, dan banyak lain yang sebenarnya contoh-contoh yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai bentuk kasih sayang Tuhan yang diberikan secara langsung kepada manusia. Oke. Jadi langsung itu emang langsung aja gitu nggak Pak, nggak pakai perantara. Jadi kayak kejadian tadi, kayak saat tadi siang kan saya ada acara tuh Pak, kebetulan tuh Pak. Nah, terus di acara tersebut kebetulan saya nggak berapa-apaan ya Pak, cuma dikasih makan siang. Nah itu merupakan apakah yang langsung ini atau tidak nih Pak? Gini, maksud saya gini. Kita diberikan oleh Tuhan sebuah kenikmatan yang langsung adalah memang beribadah seperti itu. Namun nanti akan kami sampaikan apa yang tidak langsung yang tidak langsung. Nanti yang langsung ya yang langsung bisa kita nikmati, yang langsung kita nikmati saja langsung bisa seperti itu. Tidak perlu mengolah, tidak perlu menganalisis dengan pikiran atau bahkan menggunakan analisis yang lain. Nah, tadi sudah disepil bahwasanya yang langsung dan juga ada yang tidak langsung. Monggo Pak Fat, yang tidak langsung seperti apa saja. Nah, gini, kemudian Tuhan cinta kepada manusia itu memberikan kebahagiaan dengan cintanya itu tidak langsung. Yaitu sesuatu hal yang kalau dirasakan itu sesuatu hal yang negatif. Mungkin kepedihan, mungkin kesusahan, mungkin hal-hal yang kalau langsung diterima dengan saat itu, waduh, sialan, macam-macam. Pakai umpatan dulu, dan macam-macam. Nah, ini yang pertama, bisa saja itu Tuhan sayang kepada manusia justru diberikan dalam sesuatu yang bentuk kegagalan. Jadi orang gagal itu misalnya mau nembak gagal, dia nggak kena, wah makan umpatan, sialan, macam-macam gitu. Nah ini misalnya ini sekali lagi yang pertama kegagalan. Misalnya ada seseorang ini yang benar-benar terjadi cerita. Suatu ketika ada pesawat yang meledak itu ya jatuh gitu, jatuh ya. Itu kan penumpang itu jumlahnya berapa sekarang sudah terdaftar. Kemudian ternyata ada yang terlambat, ada yang terlambat dan dia akhirnya tidak masuk ke pesawat itu. Dan setelah akhirnya cerita singkatnya kemudian pesawat itu terbang terbang kemudian ternyata meledak, terus kemudian hancur dan terjun, semua penumpang meninggal semua. Nah ini kalau kita berbicara kegagalan si seseorang tadi yang terlambat, mesti dia akan waduh rugi, saya tiketnya sekian bagus, kemudian gara-gara akan menyalahkan banyak hal, menyalahkan mungkin kalau dia Grab, atau menyalahkan yang mengantar, atau menyalahkan gara-gara dipamiti enggak kan, gara-gara minta sanggup berikan misalnya mau pamit diganduli anaknya misalnya, macam-macam, akhirnya menyalahkan bla 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 ketika belum tahu kabar dan dia mengungkap wah. Tapi begitu dengar pesawat dia biasanya orang yang seperti itu akan merasakan bersyukur. Ini Tuhan masih sayang, masih cinta pada saya. Nah ini adalah contoh hal yang pertama adalah
Tuhan memberikan kebahagiaan seseorang itu tidak langsung dalam arti ketika dicoba dulu kegagalan yang tadi itu ketinggal pesawat, ternyata Tuhan itu memang melakukan atau bahasanya takdirkan kamu saya buat terlambat biar kamu nggak mati kan gitu. Mungkin bahasa. Tapi ketika terlambat kan juga dia akan ya tadi itu umpatan dan macam-macam dan gelo dan macam-macam itulahnya. Nah, kemudian ini cerita seseorang, mungkin saya sering cerita berapa, mudah-mudahan nggak bosan ya. Tadi pas ketika dulu ada bom Hotel Marriott gitu, Marriott. Itu ada seseorang Indonesia sudah kencan bisnis dengan orang luar negeri di hotel itu dan dijanjikan jamnya itu saya agak lupa dulu jam berapa, dia cerita. Nah, ketika mau ke hotel kurang lebih ya jarak mungkin 2 kilo ya. Kalau bahasa Projo kebanan ya. Cocok paku atau apa? Ya bannya bocor. Bannya bocor. Lah, ketika bannya bocor, kemudian dia kan akhirnya harus nambal dulu. Ceritanya pokoknya nambal dulu. Saya nggak tahu apakah dia kemudian tidak bisa bongkar ban sendiri kan. Bos biasanya kan mosok bongkar sendiri. Akhirnya cari. Kemudian pada saat jam yang ditentukan dia sudah terlambat. Sudah terlambat karena sebelumnya dia itu sudah waktunya sudah dihitung sedemikian rupa secara matematis, pokoknya jam sekian, jaraknya sekian, jalannya sekian kilo per jam, misalnya pas sampai ke sana. Masih masuk. Nah, ternyata begitu kedua ban, kemudian setelah ban sudah ditambal, kemudian bisa jalan, kemudian sudah dekat dan hotelnya sudah kelihatan, dia cerita. Kemudian ternyata hotelnya itu meledak, dan seandainya dia kok tidak terlambat sampai sana, dia akan mengatakan saya pasti mati di sana. Mati. Nah, ini tapi kan ketika Tuhan memberikan cinta kepada orang tadi itu kan tidak langsung. Dia dicoba dengan cara terlambat, kemudian dicara dan ada waktu berapa menit dia mesti akan dongkol mangkel dan macam-macam. Gara-gara ban, semua akan menyalahkan dan mungkin juga dululah tukang bannya nggak satset lelet misalnya juga akan. Nah, ternyata seperti itu. Nah, ini Tuhan cinta kepada manusia itu tidak langsung, tapi dengan dibalik kegagalan, dibalik peristiwa kegagalan itu ternyata ada kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian ini juga termasuk tidak langsung adalah saat tercukupnya kebutuhan yang sangat diinginkan. Misalnya tadi saya sampaikan, misal orang yang sedang lapar ya, sedang lapar. Lapar kan tersiksa. Orang lapar terus kira-kira bisa nggak orang lapar bisa senyum, bisa ketawa? Agak susah ya. Terpaksa. Nah, kemudian juga misalnya orang yang sedang kehausan minum misalnya, namanya aja kerongkongan apa kadang-kadang bicara aja agak sulit. Nah, ini orang yang sedang haus pun juga saya kira akan bisa senyum dengan ikhlas, dengan bahagia itu agak sulit biasanya kebanyakan orang. Biasanya malah manyun. Nah, kemudian ini juga termasuk orang yang sedang sakit yang sangat. Misalnya yang sangat itu biasanya sakit sekali tapi hampir nggak ada orang yang jenguk. Biasanya apa? Sakit gigi. Dihindari. Sakit gigi. Sakitnya sakit itu alas biasa. Padahal rasanya nut. Nah, kemudian ketika diberikan obat, mungkin obat yang mujarab, itu kemudian langsung bisa berhenti. Lah, itu kan juga sesuatu hal yang sangat luar biasa nikmatnya. Wah, untung saya ada yang mengatakan guyonan, untung saya sakit gigi, paling-paling solusinya adalah cabut. Coba kalau sakit mata dicabut matanya. Nah, itu memang luar biasa yang namanya sakit gigi. Ini kalau kami dengan Pak Pram sudah ada obatnya. Ini bukan promosi dan ini sebuah bentuk ada cairan ya yang dimasukkan, itu produk dari
kita dari projo saja. Nah, kemudian ini juga termasuk orang yang sangat kebutuhan tercukup ketika butuh sangat kan nggak nyaman betulnya, itu ada haus, kemudian sakit, kemudian lapar itu, namun ternyata kemudian dia dapatkan ada orang yang berikan minum atau bisa minum atau mungkin dia bisa beri makan, sehingga ini kan luar biasa. Itu termasuk contoh, namun ini memang dibuat ya, orang yang puasa ya. Orang puasa itu kan begitu satu hari seharian nggak makan nggak minum ya, nggak rokok juga mas. Nah ini begitu dengar adzan kan langsung wah ini sudah pada saatnya ya. Betul. Nah ini kritik bagi orang Muslim. Kadang-kadang orang Muslim itu kadang-kadang kurang disiplin ya. Tapi paling disiplin adalah ketika buka bersama. Itu semua serempak langsung. Begitu itu sampai detiknya dihitung. Sedetail itu ya. Itu disiplin di bagian situ. Kalau rapat kadang-kadang terlambat setengah jam, kemudian kalau kencan setengah jam. Tapi kalau itu, waduh 1 menitnya bareng, yuk sebelang kan gitu. Nah ini juga termasuk ketika orang Tuhan memberikan secara tidak langsung adalah melihat kekurangan orang lain. Tadi orang diperlihatkan, waduh kok masa ini teman ya, orang yang maaf ya, orang yang susah, orang yang tidak punya, kemudian orang itu sudah semua naik sepeda motor, dia sepeda ondel aja nggak punya, dia kemana-mana jalan-jalan, maksudnya jalan bukan jalan-jalan, pakai jalan, kemudian pakaiannya gini. Nah kemudian ini juga orang misalnya membuat kekurangan fisiknya, misalnya dia kakinya hanya 1 tapi jangan 3 ya. hanya 2 tapi dia hanya 1, kemudian kekurangan, dan ini melihat orang yang lain seperti itu, maka Tuhan juga sayang kepada yang bersyukur agar kamu bersyukur. Itulah lihat orang kekurangan, kamu lebih punya, kamu lebih kaya, lebih punya harta, kemudian dibandingkan dengan yang lain. Kemudian misalnya masalah wajah, ketampanan, kecantikan, misal kamu ini biar kamu bersyukur, tapi jangan kemudian malah jadi terbalik. Ternyata ini jangan sampai seperti itu ya. Ini malah terbalik. Sebetulnya kan ini sebagai bentuk ingatan bahwa Tuhan berikan sayang kepada seseorang ini untuk seperti ini. Kemudian ini termasuk juga Tuhan sayang kepada seseorang ini, orang yang diberikan bencana ya, dalam bencana. Dan ini kemudian tadi saya kok ingat di rumah sakit ya, ada seorang cerita gini, seseorang itu di rumah sakit itu kan maaf ya, yang namanya aja sakit, kemudian di rumah sakit, kemudian ternyata banyak orang yang jenguk ya, bertilik ini lah, jenguk. Dan kemudian memang dia apapun tetap di rumah sakit harus ada biaya ya, walaupun gratis paling enggak ya makan lah, tetap atau keluarga ada biaya. Nah ternyata Tuhan memberikan sayang kepada orang yang sakit itu kan, yang namanya sakit aja mesti nggak nyaman ya. Tapi di balik itu setelah pulang dihitung-hitung kok badi ya. biaya yang dikeluarkan ketika di rumah sakit, kemudian untuk nunggu saudara, kemudian transport ke sana, masang dikalkulasi, dihitung kok badi ya. Nah ini kan cara Tuhan memberikan rezeki ya, Tuhan memberikan rezeki kepada kelihatannya wah sakit mesak ini temen loro do tulik kabeh. Kalau saya ingat kalau di desa ya, yang desa itu dulu, apalagi saya pernah di daerah sana pojok pelosok sana, Pak Lurah yang sakit, wah semua rakyat itu tilik di situ, jenguk di situ. Tapi justru malah nggak nyaman, mestinya dia di rumah sakit. Ketika itu di puskesmas ya, di puskesmas itu mestinya dia istirahat, malah jadi nggak nyaman ya, nggak nyaman karena banyaknya orang. Satu sisi nggak nyaman, maksudnya banyak orang yang seperti itu, tapi satu sisi memang ya nyaman. Wah ternyata orang-orang sedih saya masih sayang dengan saya kan, satu sisi itu. Itu kalau cerita dalam. Tapi cerita yang sampaikan tentang kaitannya dengan ini, Tuhan sayang kepada
orang itu dengan cara diberikan sakit, kemudian ternyata banyak orang yang jenguk, kemudian banyak orang ngamplopi, ternyata akhirnya badi kan. Itu adalah bentuk sayang yang lain. Nah, kemudian ini selamat dari bencana itu banyak cerita yang ada di Aceh dulu, di tsunami itu ya. Itu ada yang ketika terjadi tsunami kan ribuan orang ya hilang atau meninggal ya. Nah, itu banyak juga ketika itu ada orang-orang yang ketika itu ada keperluan keluar dari Aceh ya. Yang di Jakarta ada yang tugas belajar, ada yang saya dengar cerita itu ketika dia baru saja ada diterima menjadi pegawai, kemudian di Bulog ya, kemarin saya cerita, kemudian akhirnya baru sekitar 1 tahunan lah itu ke sini. Nah, saya cerita ketika dia diterima sebagai pegawai memang dia menyenangkan ya, tapi kan pisah ke orang tua bujang. Namun ya itu termasuk juga cara Tuhan kenapa dia tidak ditempatkan di Aceh itu loh, tapi ditempatkan di di luar Aceh, bahkan di luar Pulau Sumatera malah. Nah, akhirnya itulah sekali lagi bentuk sayang Tuhan. Kemudian ternyata saudara-saudaranya sudah meninggal, dan dia sendiri yang akhirnya ada hidup karena ada bencana. Itu sekali lagi bentuk sayang Tuhan kepada seseorang. Kemudian ini juga sesuatu hal yang Tuhan sayang kepada manusia, memberikan kebahagiaan yang tidak langsung. Misalnya gini, anak ini yang sering terjadi kan ada anak yatim piatu. Anak yatim piatu pasti tidak punya orang tua ya. Kalau punya orang tua mungkin namanya memang yatim, Muhammad Yatim mungkin bisa saja, tapi bukan status, bukan status. Nah, ini ada namanya anak ini ditinggal kedua orang tua, akhirnya dia kan survival untuk tetap hidup, bagaimana untuk kehidupan dia. Ya, walaupun kelihatannya kasihan, dia sudah mungkin setelah ABG atau dia harus bekerja misalnya untuk hidupi dirinya sendiri dan adiknya, kebetulan punya adik, banyak cerita seperti itu. Namun satu sisi Tuhan memberikan sayang kepada dia untuk dia itu diajari untuk survive, untuk hidup, untuk dirinya sendiri. Karena sekarang itu anak-anak kalau dibanding dengan orang-orang yang pasti punya orang tua, dia kan pasti akan lebih manja dan macam-macam. Saya melihat anak sekarang dan dengan anak yang dulu itu beda, pasti beda dulu sama sekarang. Tapi bedanya gini maksudnya, dulu anak-anak itu kedewasaannya lebih cepat daripada sekarang. Kalau sekarang itu anak-anak itu kedewasaannya lambat. Kedewasaan dalam arti cerdas, emotional quotient, bagaimana bersosial, bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana untuk cerdas dengan lingkungan, cerdas sosial itu bagaimana. Ini menurut saya anak-anak sekarang itu terlambat termasuk kemandiriannya juga sangat terlambat. Kalau dulu anak-anak SD itu sudah biasa diajari nyuci, kemudian masak, kemudian dengan kehidupannya sendiri, maksudnya ya masak, kemudian pakaian sendiri itu udah sekarang boro-boro nyuci ya, laundry. Sekarang itu ada yang curhat orang tua gini, sekarang sudah tidak ada zamannya lagi anak bantu orang tua. Sekarang itu ada kata-kata itu orang tua ya, saya lihat ya memang ya iya sih, anak-anak sekarang sudah boro-boro bantu dalam arti orang paling sudah tidak nakal, sudah termasuk sudah bagus. Boro-boro bantu fisik, boro-boro bantu nyapu, kemudian cuci piring, tapi sudah jarang sekali anak seperti ini. Sekarang sudah, karena dulu itu kan rata-rata anak itu kan banyak ya, ada yang 5, ada yang 11, bahkan saya cerita curhat ini, ayah saya ber-13 nih. Kemudian seibu saya ada 8. Nanti orang tua mikirnya mungkin gini ya,
alah siji nakal nang wae sono liyane. Kalau sekarang kan rata-rata 2-3 lah, bahkan 1 eman kan mau di keplak atau di apa kasihan. Sehingga akhirnya anak kan dia agak manja kan gitu. Nah, ini sekali lagi termasuk Tuhan sayang kepada pada seorang itu dengan ditakdirkan dia menjadi anak yatim. Dengan yatim maka dia akan kuat dalam kehidupan dan dia lebih awal untuk lebih dewasa. Kemudian ada lagi ini orang ini ditakdirkan atau dibentuk orang yang menjadi bawah, katakanlah misalnya dia tentara atau apapun pegawai, ada dia tidak pangkatnya tidak paling tinggi, di bawahnya. Kemudian misalnya ada dia seseorang itu punya kekayaan, tapi ternyata kekayaannya masih ada yang lebih tinggi. Lebih kaya lagi. Kemudian ada seorang misalnya strata sosialnya, wah kayak wong priayi aku biasa, maka dia rendah. Nah, orang-orang seperti ini, waduh aku ora sugih, pangkatnya rendah. Nek karo strata sosial karo tonggo-tonggo kae sing ningrat kae sing darah biru, saya kan darah merah. Semua darah merah. Misalnya dia mungkin akan menggerutu. Namun ketika hikmah dari itu, maka dia akan menjadi orang yang tidak umuk, tidak takabur bahasanya ya. Wah akunya akan besar. Makanya kalau orang-orang yang seperti itu, maka dia akan jadi tidak gemede, tidak takabur, tidak sombong, karena sebetulnya sombong itu adalah termasuk penyakit kebahagiaan. Nanti orang sombong itu termasuk salah satu penyakit kebahagiaan. Orang sombong ketika dia kok ada yang lebih tinggi dari dia, maka dia tidak nyaman, dia akan sakit hati. Kapan suatu ketika pangkat kok lunggung kuliah aku tak sandat misalnya. Bahkan sungguh suatu ketika akan terjadi seperti itu, karena kesombongan itu dia tidak ingin ada yang melebihi dari dia. Namun bagi orang yang sudah kadung di bawah, maka dia kemudian mengerti diri, tahu diri posisinya dan bersyukur, maka dia akan menjadikan bahagia. Tadi Tuhan memberikan kebahagiaan dengan cara seperti itu. Kemudian gini saja ingat ya tentang orang sombong tadi ya. Jadi ada dalil dalam Islam bahwa orang yang sombong kepada orang sombong itu adalah termasuk sedekah. Orang yang sombong terhadap orang yang sombong. Tadi misalnya sesuatu saya tidak menceritakan Anda lah. Menceritakan ada seseorang A itu sombong, kemudian B itu menyombongi A. Itu B itu termasuk ibadah itu. Karena logikanya gini, orang yang sombong itu adalah orang yang jelek, orang yang jahat. Maka disombongi biar dia enggak jahat gitu. Makanya kalau seseorang itu kok melihat orang sombong langsung aja. Tapi itu niatnya adalah biar dia nggak sombong. Jangan jaga kebablasan. Jangan kebablasan. Ternyata kebablasan dari mana tadi nggak bagus. Malah sombong. Sombong. Nah, kemudian ini termasuk juga Tuhan memberikan kebahagiaan ini agar orang itu bisa sabar. Contohnya gini. Seseorang menginginkan punya mobil misalnya, punya mobil, sudah punya rumah, sudah lah, punya mobil, kok sudah kepengen, sudah berdoa, sudah berusaha, sudah nabung, sudah berusaha nembung utang, kok tidak ya belum realisasi untuk bisa tuh mobil. Kabaran sabar. Nah kemudian akhirnya dia ya bisa benar-benar sabar. Namun sebelum bisa dia memutuskan untuk sabar, itu kan yang gerutu. Wah, orang lihat tetangganya punya mobil, rasanya panas. Kemudian kan temannya mobil panas. Sebelum dia muncul muncul sabar. Bukan muncul kesabar, muncul rasa sabar. Ya, kadang-kadang ini guyon aja. Orang ini kan punya mobil, kan kadang-kadang pagi sebelum digunakan kan dimanasi ya. Dipanasin dulu. Ya, dia
wah mobilnya bagus, merasa seorang itu punya mobil bagus dan ini kemudian dipanasi. Ya mungkin orang biasanya mengatakan wah ini manasi mobil biar mobilnya lancar. Tapi kadang-kadang juga dia niatnya juga kadang-kadang kurang bagus. Kalau orang yang bagus, orang-orang yang memang punya rasa-rasa sombong tadi, saya sebetulnya bukan manasi mobil tapi manasihati orang lain. Kalau mobil itu bagus. Jadi 2 kali manasi dia mobil sama tetangga. Nanti manasi mobil mesin dan jadi lebih tujuannya lebih manasihati tetangga. Kalau menjap itu mobil itu bagus. Misalnya. Nah, ini tentang orang yang sabar misalnya sekali lagi ya orang kalau belajar sabar sih katanya sih ya orang yang saya mau belajar sabar tekniknya apa, saya mancing misalnya mancing ikan gini ya katanya sih alasannya itu saya belajar untuk sabar. Tapi sabarnya itu benar-benar belajar sabar, mancing itu belajar sabar atau menghindari galaknya istri atau mancing tak kon ngomong misalnya. Namun sekali lagi ini sabar yang diharapkan ada sesuatu yang diinginkan belum muncul, kemudian akhirnya muncul sabar. Nah, Tuhan menciptakan seorang itu sabar karena yang sabar itu termasuk juga emosi positif. Orang yang sabar akan menjadi bahagia. Karena kalau dia nggak sabar, ya tadi bisa mengumpat, hanya main dan lain. Tapi ketika dia sabar, ya udahlah, memang Tuhan baru memberikan itu, Tuhan masih sayang. Ada kata-kata sabar disayang Tuhan, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan memberikan manusia secara bahagia secara nggak langsung, ini biar orang itu bisa ikhlas. Ya. Tuhan pasti, ikhlas ini awalnya itu biasanya kalau sabar itu kan sesuatu yang diinginkan tapi belum tercapai ya. Betul, ya. Kalau ikhlas sesuatu yang sudah didapatkan tapi hilang. Nah, hilang itu orang itu harus ikhlas. Tapi awalnya ketika seseorang kehilangan misalnya barang, kemudian misalnya uang, tapi jangan sampai kehilangan harga diri lah. Jangan harga diri, tapi yang sifatnya barang lah, atau barang. Nah, ketika barang ini hilang, lah kemudian ya namanya hilangnya usaha dicari dan bla bla bla. Tapi dalam proses mencari kan ya masih belum ikhlas. Namun kemudian akhirnya mentok, ya sudahlah, ikhlas lah bahwa memang ini yang menghendaki adalah yang maha kuasa kan. Yang maha kuasa lah, sehingga akhirnya kan dia ikhlas. Nah, ikhlas sekali lagi Tuhan memberikan manusia tidak langsung, yaitu akhirnya muncul rasa ikhlas. Ikhlas adalah sesuatu hal atau emosi positif yang termasuk emosi positif menjadi orang itu bahagia. Karena dengan kehilangan dia akan mangkal dan lain-lain. Tapi ketika dia ikhlas akhirnya bisa senyum. Tapi ketika belum ikhlas, ya bisanya manyun. Bisanya manyun terus, waduh mau kok cari kemana, kemudian lapor polisi, bahkan cari ke dukun barang untuk biar ketemu. Tapi ketika usaha berbagai macam kemudian ternyata nggak ketemu, ya udahlah, nggak ikhlas. Dan ketika ikhlas, maka sekali lagi orang itu akan menjadi bahagia dan yakin ketika dengan Tuhan, dengan ikhlas nanti akan diganti lebih baik. Dan ini akan banyak terjadi fenomena kejadian di masyarakat, di manusia itu, yang orang yang ikhlas justru nanti akan ganti yang lebih baik. Kemudian saya ingat gini, guyonan seorang kiai. Nanti ada pondok pesantren itu kan terbakar. Terbakar. Kemudian pondoknya, asramanya terbakar. Kemudian ada kiai lagi ya yang datang, ya ceritanya siang kiai itu tadi malah meledek, alhamdulillah. Bagaimana alhamdulillah? Ya nanti kan akan dibangun lebih baik daripada yang dibakar, yang terbakar tadi. Dan betul terjadi bahwa asrama yang kebakar itu kemudian dibangun, ya itu entah uang dari mana, berbagai lah biasanya kalau di sana ada infak dan macam-macam. Ternyata asrama yang pondok pesantren tadi itu akhirnya terbangun dan lebih bagus daripada yang tadi itu. Dan betul kata yang kiai itu yang bully atau apa namanya lah, yang mau ngilapar doa, aku alhamdulillah malah nanti kan diganti yang lebih baik. Nah, ini banyak hal-hal yang
dengan manusia diciptakan secara tidak langsung, akhirnya muncul keikhlasan. Kemudian ada lagi ini Mas, ini agar lebih dekat kepada Tuhan. Jadi seseorang ini anekdot dan guyonan yang sudah sering dengar. Jadi kalau naik angkot katakanlah, kemudian sopirnya ugal-ugalan. Kemudian ugalan biasanya orang itu tua langsung, kalau orang Islam astagfirullah, ya Allah. Misalnya jalannya adalah menggak dan macam-macam. Nah, akhirnya kan sopir ugal-ugalan tadi itu kan akhirnya membuat penumpang dekat dengan Allah, dengan Tuhan. karena seperti itu. Tapi kadang-kadang ini ya sekali guyonan. Beda dengan orang yang khutbah, dia mengingatkan ittaqullah, takutlah kepada manusia, kepada Tuhan, yuk ibadahlah bla 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 bla. Namun dengan intonasi yang nyaman, akhirnya si pendengar justru malah tidur. Malah jauh dari Tuhan. Tapi orang yang super ugal-ugalan justru malah mendekatkan. Ini hanya anekdot guyon aja. Tapi maksud saya di sini adalah orang itu kelihatannya menakutkan yang di super ugal-ugalan tadi, kemudian justru ketika menakutkan itu akhirnya dia justru dekat dengan Tuhan, dengan dekat Tuhan, maka dia akan nyaman. Tapi kalau dia kemudian ya tidak, di sebaliknya malah munafik, suara dan macam-macam, kaki 4 kali muncul, kemudian wah itu juga akan berbeda. Namun bagi orang yang berusaha dekat dengan Tuhan, justru malah dia akan nyaman daripada tidak mendekatkan diri gitu, yang dengan seperti itu. Kemudian gini, satu juga ini yang sering dirasakan, saya kira banyak orang yang pengalaman naik pesawat ya. Naik pesawat itu biasanya yang paling tidak nyaman itu ketika naik dan ketika turun ya. Pesawatnya maksudnya, bukan laganya. Nah, kemudian ada lagi yang lebih tidak nyaman lagi ketika di tengah-tengah kemudian ada pramugari atau pramugari menyampaikan kencangkan sabuk pengaman karena situasi kurang nyaman. Kemudian kebetulan di pesawat itu waduh, ini urip mati. Nah, ketika dia seperti itu, biasanya kalau orang yang bertuhan, apalagi yang Muslim, biasanya akan nyebut la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, dan macam-macam itulah. Maka dia akan lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ketika dia khawatirnya tingkat tinggi, kemudian dia bisa dekat, akan lebih nyaman, lebih nyaman. Nah, ini termasuk hal-hal yang kelihatannya hal-hal yang menakutkan, menjelekkan dan tidak nyaman. Namun Tuhan secara nggak langsung di balik itu memberikan kebahagiaan pada seseorang. Kemudian ini juga termasuk lagi memaafkan. Jadi seseorang biasanya kalau dibuat orang zalim, kan orang marah itu kan pada dasarnya hak-haknya dia diambil orang lain. Ya mungkin haknya yang pasti, misalnya hak barang, misalnya barangnya dicuri, itu jelas marah. Kemudian hak dihormati, kok tidak hormati, marah. Misalnya saya kan pejabat, saya kan masuk didudukan di belakang, marah pada panitia. Kemudian mestinya saya kan orang tua, diberikan makan yang pertama, masuk yang terakhir dari turahan misalnya, itu kan hak penghormatan. Kemudian misalnya dia haknya tuh nyaman, kok dingin, wah sing markai dingin itu misalnya gara-gara anaknya nggak bawakan selimut misalnya, kan marah padahal. Jadi intinya marah itu adalah karena hak-hak hidupnya ada yang diambil oleh orang lain atau alam. Nah, ini maka orang yang bisa menikmati hidup, ya udahlah, wong saya udah mau ngambil selimutnya nggak dibawa, ya selimutan nggak mungkin diambil, rasanya tetap seperti ini. Lah daripada saya ya udahlah, ikhlas, saya akhirnya memaafkan pada orang yang mengambil itu. Misalnya barangnya diambil seseorang dan kebetulan seorang itu masih saudara, mau marah, ya udahlah, memaafkan. Akhirnya seperti itu. Tadi Tuhan memberikan kebahagiaan pada seorang itu dengan cara dia itu bisa memaafkan. Karena memaafkan termasuk salah satu emosi kebahagiaan. Karena orang yang memaafkan akan nyaman, tapi orang marah akan tidak bahagia. Ya sekali lagi,
indikatornya orang yang marah tidak bisa mungkin tertawa, tertawa nggak bisa ya. Marah kok tertawa, marah. Saya bayangkan marah tertawa gimana. Tapi kan orang yang memaafkan bisa tertawa dengan bahagia. Sekali lagi memaafkan termasuk salah satu bentuk Tuhan sayang kepada manusia untuk bisa bahagia. Termasuk juga ini toleran. Orang yang biasanya dalam suatu komunitas, apalagi kelompok sosial, itu secara hukum alam akan terjadi kelompok-kelompok. Dan kelompok-kelompok itu secara sadar atau tidak, itu ya akan terjadi pengelompokan dan kelompok itu ketika bertemu atau campur dengan kelompok yang lain ya agak nggak nyaman. Misalnya gini, seorang sekolahan, katakanlah gurunya ada 150 misalnya guru. Walaupun itu sama, kemudian seragam sama, tapi secara alam pasti akan terjadi, mungkin dia akan mengelompokkan diri dengan sing nom-nom, kemudian yang senior-senior, kemudian ada mungkin kelompok-kelompok yang merasa sesifat misalnya, akan terjadi itu hukum alam, saya kira akan seperti itu. Nah, ini wajar seperti itu, tapi kemudian tidak wajar ketika kemudian dia dibully, orang dikonco misalnya. Alhamdulillah kebetulan nggak masuk sana, mau kelompok sana nggak bisa, kelompok aja nggak bisa misalnya. Nah, ini juga kadang-kadang terjadi seperti ini. Nah, ketika dia sering kadang-kadang terbully atau bahkan sering kemudian dia merasakan ketika dibully itu nggak nyaman, maka dia tidak akan membuli orang lain. Maka dia kemudian membalikkan diri, ya saya memaafkan kepada yang bully, kemudian saya pun akan menjadi orang yang toleransi, karena dengan toleransi menjadikan orang lain itu nyaman. Tadi ya saya sampaikan bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan kepada orang yang muncul rasa toleran. Ya. Kemudian ini ada lagi orang yang diberikan sakit, diberikan sakit. Kalau dulu itu ada yang sakitnya hampir semua dianggap sebagai penyakit ya, walaupun nggak sakit, itu COVID ya. Ya COVID. Nah, COVID itu ketika seseorang ini kena COVID dan semuanya dulu maaf ya, mungkin jaga kebersihannya kurang ya. Kemudian ketika kena COVID kemudian harus cuci tangan dan cuci macam-macam gitu ya. Kebersihan, pokoknya jaga kebersihan. Nah, kemudian setelah kena penyakit itu kan semua kan akhirnya muncul gerakan kebersihan yang meningkat. Tadi kalau depan rumah kemudian ada air untuk cuci, kemudian kalau makan cuci dan macam-macam. Itu akhirnya hikmahnya adalah itu. Nah, sehingga orang yang kena penyakit, maka dia di antaranya akan muncul rasa kebersihan itu dijaga. Yang namanya kebersihan itu juga kenyamanan akhirnya. Masuk makan hampir dari sawah misalnya, kemudian lembut makan gitu kan ya nggak nyaman. Tapi karena sadar bahwa itu ada unsur penyakitnya dan macam-macam, ada cacing macam-macam misalnya, kemudian cuci pakai sabun, makanya akhirnya dia jadi nyaman. Nah, ini hal-hal yang menjadikan Tuhan kebahagiaan karena orang menjaga kebersihan, karena bersih itu menjadi nyaman. Kemudian gini, saya ingat guyonan gini, ada seorang dari mbah-mbah dari desa ini dapat bantuan, mbah ini bantuan dari saking COVID, yang nyampaikan seperti itu, ini bantuan sekawit, oke matur nuwun, nanti sampaikan salam kepada Mas COVID. Ini terjadi. Dikira nama orang ya. COVID itu dikira orang, padahal itu penyakit. Masa salam kepada penyakit. ini terjadi. Nah, kemudian ini kami memberikan contoh-contoh. Yang terakhir adalah orang Tuhan sayang kepada manusia ini dengan membangun hubungan baik. Tadi seseorang yang dikucilkan, ya kadang-kadang ya namanya manusia ya, karena manusia itu ada malaikatnya, ada setannya di situ ya. Kebetulan dia ada seseorang yang si dominan setannya. Lah ini dia ada seseorang yang dikucilkan oleh kelompok atau oleh orang lain yang tadi disebutkan. Nah, kemudian ketika dia sadar bahwa ketika dia kucilkan nggak nyaman, maka dia justru ingin bahagia pada dirinya, maka tidak membalas tentang kucilan tadi, namun justru dia
akhirnya merasakan bahwa dikucilkan, dibully, nggak enak, maka dia akan membangun hubungan sosial kepada semua orang. Karena ternyata membangun hubungan sosial kepada orang adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Nah, kemudian saya ingat tentang COVID tadi. Saya dulu pernah termasuk yang ke-45 di Purworejo yang kena COVID. Itu bagaimana rasanya ketika dikucilkan, enggak, saya hanya cerita bahwa selama 1 bulan tidak komunikasi langsung, tidak berdebat langsung kepada orang lain, ternyata nggak nyaman. Makanya siaran seperti ini sudah termasuk luar biasa kenyamannya, karena bisa guyon-guyon, bisa komunikasi seperti ini. Nanti sekali lagi saya sampaikan, Tuhan cinta kepada manusia ada 2 hal, langsung maupun tidak langsung. Langsung adalah yang langsung dirasakan bahagia, yang tidak langsung adalah kelihatannya sebetulnya tidak bahagia, itu sebuah kesusahan, sebuah negatif, namun di balik itu ada hikmah yang kemudian dia ternyata bisa bahagia. Oh, berarti yang tidak langsung itu yang ada prosesnya gitu ya Pak? Iya. Oke, nah jadi bagaimana nih Pak agar hidup kita lebih bahagia seperti itu? Gini, bahwa hidup ini pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu adalah bahagia pada dasarnya itu. Namun manusia sendiri itu yang membuat tidak bahagia. Ya, ada yang curiga, ada yang buruk sangka, kalau bahasa sananya suudzon ya. Kemudian ada yang sebetulnya nggak masalah jadi masalah. Kemudian sebetulnya itu diikhlaskan menjadi tidak ikhlas dan macam-macam. Makanya ini hidup agar bisa bahagia, yang pertama berbaik sangka kepada Tuhan, sebagaimana tadi yang bahagia yang tidak langsung. Tadi ternyata Tuhan itu adalah cinta kepada manusia, kasih sayang dengan cara seperti itu. Maka apapun kejadian yang di dunia ini, kita harus berbaik sangka kepada Tuhan. Kita negara Indonesia bersyukur, negara Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan, dan rakyat Indonesia atau warga Indonesia memang harus bertuhan, dan ini ternyata nikmatnya bertuhan diantaranya adalah seperti ini. Tadi yang tadi saya sampaikan, ketika kita punya Tuhan, kita akan bisa bahagia lebih maksimal. Kalau tidak punya Tuhan, ya bagi Muslim yang tidak punya Allah, maka dia kemana akan mengabdu, kemana dia akan meminta, kemana dia bersandar dan lain-lain. Kalau hanya ada bersandar manusia, maka nggak maksimal sandarannya, itu nggak kuat sekuat kepada Tuhan. Maka sekali lagi yang pertama adalah berbaik sangka kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tadi sudah sampaikan adalah ikhlas. Apapun sesuatu hal yang punya kita kemudian diambil, termasuk bahkan nyawa suatu ketika. Tapi ketika diambil nyawa, kita bisa mengatakan ikhlas nggak ya? Tidak sempat. Nggak bisa, kalau sudah meninggal sudah dicabut nggak bisa. Maksudnya mengatakan masih nggak bisa. Ya apapun, kita sebetulnya tidak punya apa-apa, semua punya Tuhan. Kalau kita berbicara esensi, berbicara hakikat, semua jangan milik Tuhan. Ketika diambil ya silahkan. Tapi kita itu sebetulnya kalau berbicara tentang materi dunia itu semuanya ada titipan. Ya kita punya kegantengan, punya kecantikan, itu sebenarnya titipan semua. Ketika diambil sudah, mestinya seperti itu. Namun karena ketika ikhlasan ini kita menjadikan hidup itu tidak bahagia. Maka agar bahagia kita harus ikhlas, apapun yang terjadi harus ikhlas. Kemudian kita bersyukur bahwa apapun dunia ini diberikan kita itu sudah luar biasa. Kehidupan kita di Indonesia, apalagi di Indonesia itu sudah nyaman betul. Kalau kita kok kemudian masih menggerutu ke depan pemerintah kekurangan, ya namanya sesuatu hal di dunia itu tidak akan pernah ada yang sempurna. Sekali lagi tidak akan sempurna. Tapi di Indonesia sudah sempurnaannya itu sudah beberapa persen gitu loh. Ya idealnya itu kita itu nggak perlu bekerja, kemudian nggak perlu apa, sudah dicukupi pemerintah. Itu kan idealnya, karepnya kita. Nggak cara guyonnya karepnya bilung. Tapi kan nggak seperti itu. Ya orang-orang yang negara-negara kaya akhirnya rakyatnya malas-malas, tapi kalau negaranya kekurangan akhirnya kreatif dan akhirnya memuncul kekayaan kan gitu. Nah sekali lagi bersyukur. Kemudian termasuk juga hidup ini biar bahagia ada kepasrah kepada Yang Maha Kuasa. Tadi ketika suatu hal kita tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak menyelesaikan masalah,
itu kita serahkan kepada Tuhan. Saya berulang kali mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu, ada yang seorang filosof mengatakan hidup adalah dalam rangka menyelesaikan masalah. Ketika masalah ini semua hidup pasti punya masalah, dan masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kemudian misalnya jalan keluarnya belum ketemu, ya kita buat untuk jalan keluarnya. Nah, sehingga agar hidup bahagia, paling tidak kita harus berbaik sangka pada Tuhan, itu yang paling pokok. Kemudian bisa ikhlas, bisa syukur, bisa pasrah. Oke, terima kasih Bapak. Dan tidak terasa ini sudah 1 jam kita membersamai pendengar kita dalam bersama Intermotivation. Mungkin sebelum berpamitan Pak Fat, monggo untuk closing statementnya dari Pak Fat, monggo. Ya, para pendengar yang budiman, dari hidup di dunia ini memang penuh bermacam-macam ya, penuh fenomena dan lain-lain. Tapi yang paling tidak bahwa hidup di dunia ini, kalau agama di sana tujuan hidup adalah ibadah. Namun kalau di sini mungkin secara umum hidup itu adalah tujuannya bahagia. Bahagia bisa beribadah, bisa berbagi, bisa macam-macam, itu adalah bahagia. Nah, kebahagiaan ini Tuhan memberikan 2 cara, bisa langsung maupun tidak langsung. Langsung adalah apa yang diberikan nikmat kepada kita. Hal yang tidak langsung adalah kita diajari untuk berpikir, kemudian mengolah hati dan lain-lain, sehingga akhirnya bisa bahagia. Yang kelihatannya tidak bahagia itu sebenarnya bentuk Tuhan untuk memberikan kita bisa berpikir untuk bisa bahagia. Kemudian agar kita bisa hidup bahagia, kita bisa berbaik sangka, husnudon pada Tuhan. Apapun yang diberikan kepada kita pasti itu adalah bentuk kasih sayang kepada kita. Kemudian kita harus bisa ikhlas, bisa bersyukur, bisa pasrah. Dan apa yang telah kami sampaikan banyak kekurangannya, mohon maaf. Dan yang terakhir, hidup harus bahagia. Oke, terima kasih Pak Fat, dan juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung selama 1 jam ini. Dan untuk pendengar jangan lewatkan, karena ini akan ditayangkan kembali ke YouTube Irama FM. Jadi buat pendengar yang belum subscribe, mungkin bisa subscribe terlebih dahulu nggih, untuk KPP Radio Irama FM Purworejo seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Fatur Rahman atas tema kita pada malam hari ini. Dan untuk para pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali hadir di Harmoni Keroncong dan masih bersama saya dengan Dani Damara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.